Halo anak-anak, bertemu lagi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar bersama. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga Allah mempermudah belajar kita hari ini. Kita akan belajar MUPEL IPS. Kita belajar tema 7, subtema 2 dan 3, yaitu Pemimpin idolaku dan ayo memimpin. Sebelum kita memulai proses pembelajaran, Ustazah Ana izin mengingatkan bahwasanya ada prosedur kerja yang harus kita lakukan. Yang pertama, pastikan berdoa, lalu fokus, menyimak informasi, bekerja secara mandiri, bekerja tuntas, dan tak lupa bersyukur dengan mengucapkan hamdalah. Sebelum kita masuk ke tema, kita akan menyanyikan dulu lagu temanya bernada meraih bintang. Silahkan menyanyi sesuai dengan lirik yang sudah disediakan. Kita mulai dalam hitungan ketiga. Sudah siap? 1, 2, 3. Setiap negara di dunia, satu orang pemimpinnya, presiden kepala negara, pemerintah Indonesia, para menteri membuatnya, parlemen mengawasinya, Pancasila simbol negara. Indonesia, Indonesia, demokrasi, Indonesia, satu hati, siapapun pemimpinnya. Tetap merdeka, yo ayo, ayo jadi pemimpin, ayo pilih pemimpin, dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Ayo jadi pemimpin, ayo pilih pemimpin, dari rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat. Alhamdulillah, kita sudah menyanyikan lagu temanya. Indonesia adalah negara yang dipimpin oleh seorang presiden, dan presiden dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilu atau pemilihan umum. Pemimpin adalah orang yang mengemban tugas dan bertanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang yang dipimpin. Ada 9 karakter dari pemimpin yang layak untuk kita pilih. Yang pertama yaitu memiliki sikap kejujuran dan integritas. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Berlaku jujurlah dirimu, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan." Yang kedua, karakter dari pemimpin yang bisa kita pilih yaitu percaya diri. Tanpa adanya rasa percaya diri, seseorang akan mengalami kesulitan ketika meyakinkan bawahannya atau orang yang dipimpin. Yang ketiga, menginspirasi. Pemimpin menginspirasi secara langsung melalui tindakan nyata, yaitu melalui contoh-contoh yang diberikan kepada orang yang dipimpin. Yang keempat yaitu penuh komitmen dan bersemangat. Pemimpin yang bersemangat, insya Allah bawahannya atau orang yang dipimpin akan terstimulus untuk bersemangat. Yang kelima, pemimpin yang baik harus bisa memiliki komunikator yang baik. Dengan komunikasi yang baik, menghasilkan kerjasama antara pemimpin dan bawahan sehingga bisa lebih kompak. Yang keenam yaitu membuat keputusan. Pemimpin berkewajiban untuk membuat keputusan
yang bijak di tengah-tengah masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya yaitu delegasi dan pemberdayaan. Pemimpin harus bisa membagi antara mana yang bisa dikerjakan oleh bawahannya atau timnya dan mana yang bisa dikerjakan oleh dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu kreatif dan inovatif. Kreatif adalah memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan. Dan inovatif itu adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru atau pembaharuan. Nah, yang terakhir, seorang pemimpin harus memiliki sikap empati. Empati itu adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan oleh orang lain, melihat dari sudut pandang orang tersebut dan juga membayangkan diri sendiri berada pada posisi orang tersebut. Nah, anak-anak, berikut ini adalah pemimpin-pemimpin, jenderal-jenderal perang yang hebat dalam sejarah Islam. Tentu kalian sudah mengenal Khalid bin Walid, Muhammad Al-Fatih, Salahuddin Al-Ayyubi, dan sebagainya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kerjasama ASEAN di berbagai bidang. Jika kemarin kita sudah belajar di bidang ekonomi, pertahanan, keamanan, dan politik, hari ini kita belajar tentang bidang pendidikan, pangan, sosial, dan kesehatan. Apa saja peran Indonesia dalam bidang pendidikan? Kerjasama di bidang pendidikan bertujuan untuk memajukan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatkan daya saing di internasional. Perlu diketahui, rata-rata negara di Asia Tenggara termasuk dalam negara yang sedang berkembang. Nah, kerjasamanya antara lain yaitu membentuk The Southeast Asian Minister of Education Organization. Nah, organisasi ini merupakan bentukan kerjasama regional dalam bidang pendidikan. Organisasi ini berusaha mengembangkan sumber daya manusia untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, ASEAN juga membentuk jejaring universitas yang dibentuk untuk mempererat kerjasama, memperkuat solidaritas, dan mempromosikan program studi, penelitian, dan pendidikan. Melalui program ini, mahasiswa bisa mendapatkan kesempatan untuk program pertukaran pelajar. Lalu ada penawaran beasiswa, yaitu bentuk kerjasama negara-negara anggota ASEAN yang kerap memberikan bantuan penawaran beasiswa. Contohnya, Indonesia pernah memberikan bantuan beasiswa untuk pendidikan seni, kedokteran, atau bahasa untuk negara-negara anggota ASEAN. Yang selanjutnya yaitu menggelar Olimpiade. Nah, anggota-anggota ASEAN turut mengadakan Olimpiade di bidang pendidikan. Tujuannya tak lain untuk meningkatkan kualitas pendidikan, menjalin hubungan baik, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, kita akan membahas peran Indonesia dalam bidang pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia untuk menunjang kehidupannya. Indonesia sendiri dikenal sebagai negara agraris, sehingga sumber pangan yang tersedia sangat bervariasi. Tentu Indonesia mengambil peranan yang penting dalam ketersediaan pangan di wilayah Asia Tenggara. Berikut ini langkah-langkah yang pernah dilakukan Indonesia dalam bidang pangan. Yang pertama, Indonesia mendukung ketahanan pangan di wilayah ASEAN. Nah, para pemimpin ASEAN pernah menyepakati kerangka kerja pada KTT ASEAN ke-14 tahun 2009. Hasilnya yaitu memperkuat ketahanan pangan dan bantuan darurat atau kelangkaan adalah langkah inti dalam penanganan ketahanan pangan di wilayah ini. Yang kedua, Indonesia mendukung ketahanan pangan di wilayah ASEAN. Adapun program-program yang pernah dilakukan oleh Indonesia yaitu ada upaya khusus yang pertama, yaitu program ini mencakup perubahan kebijakan yang ada, pengembangan infrastruktur pertanian dan industri hilir, mengelola
rantai pasokan dan mengembangkan rencana pemberdayaan petani dan masyarakat di pedesaan. Yang selanjutnya ada pengembangan pusat-pusat produksi. Nah, negara Indonesia juga melakukan pengembangan pusat-pusat produksi yang berkelanjutan, khususnya pada organik di daerah-daerah perbatasan. Nah, hal ini memungkinkan Indonesia untuk mengembangkan pertanian di masyarakat pedesaan yang sangat membutuhkan. Selanjutnya, mempromosikan praktik perikanan yang bertanggung jawab. Banyak sekali nelayan-nelayan yang menangkap ikan, menangkap sumber daya laut itu tanpa perizinan sehingga melanggar aturan yang ada. Nah, ini sebaiknya dilakukan upaya untuk menertibkan kegiatan yang seperti ini. Yang ketiga yaitu peran Indonesia dalam penyediaan pangan. Nah, tentu Indonesia juga berperan dalam penyediaan pangan di wilayah ASEAN. Nah, penyediaan pangan ini juga dilakukan oleh negara-negara lain. Contohnya Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Adapun peran Indonesia dalam bidang sosial yaitu yang pertama memberikan bantuan kemanusiaan. Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan ke negara-negara yang mengalami konflik atau bencana alam. Contohnya seperti di Filipina dan Myanmar. Yang kedua, Indonesia beserta beberapa negara lainnya melakukan upaya untuk menangkal penyebaran virus flu burung. Nah, adapun kerjasama di bidang budaya negara-negara ASEAN ditandai dengan pembentukan komunitas sosial budaya negara-negara ASEAN. Komunitas ini memiliki 4 bagian utama, yaitu yang pertama, mengelola dampak-dampak sosial dari integrasi ekonomi, keadilan dan pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan perlindungan lingkungan, dan yang terakhir, memperkuat dasar-dasar bagi ikatan sosial di kawasan. Bidang sosial, kerjasama yang nyata antara lain yang pertama pertukaran kunjungan antara seniman ASEAN, lalu festival lagu dan lomba menyanyi antar negara-negara di ASEAN, kerjasama promosi pariwisata, kerjasama budaya serumpun Melayu, pertukaran berita dan penyiaran informasi mengenai ASEAN melalui televisi dan radio. Yang terakhir, penyelenggaraan pesta olahraga SEA Games setiap 2 tahun sekali. Yang selanjutnya, kita akan membahas peran Indonesia dalam bidang kesehatan. Salah satu upaya yang Indonesia lakukan dalam bidang kesehatan yaitu membentuk program Indonesia Sehat. Berbagai program yang dibentuk sebagai bagian dari peran Indonesia di organisasi ASEAN dalam bidang kesehatan yaitu yang pertama, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang dibentuk karena pentingnya melakukan upaya preventif atau pencegahan dalam bidang kesehatan. Yang kedua, memperkuat sistem pelayanan kesehatan sebagai upaya untuk membangun Indonesia sehat. Lalu yang ketiga, pertemuan Menteri Kesehatan ASEAN ke-13 menghasilkan dokumen berupa naskah deklarasi untuk mengakhiri semua bentuk malnutrisi. Yang keempat, Indonesia ikut dalam kerjasama ekonomi ASEAN yang diharapkan bisa lebih meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menjangkau harga obat-obatan dan alat kesehatan. Yang terakhir, kerjasama dengan negara-negara tetangga ASEAN lainnya untuk menanggulangi berbagai macam penyakit menular seperti virus Zika dan yang lainnya agar tidak sampai menyebar. Lalu, peran Indonesia di dalam ASEAN apa saja ya? Nah, Indonesia adalah salah satu dari 10 negara yang tergabung dalam anggota ASEAN. Sejak terbentuknya ASEAN, Indonesia mengambil peran yang sangat penting. Karena Indonesia adalah merupakan salah satu
dari perwakilan negara yang melakukan tanda tangan di Deklarasi Bangkok. Peran Indonesia antara lain, yang pertama, Indonesia menjadi salah satu dari 5 negara pendiri ASEAN. Seperti yang kita tahu, ada konferensi di Bangkok tanggal 5 Agustus 1967 sebagai tanda terbentuknya ASEAN, dan Indonesia mengirimkan perwakilan untuk menandatangani. Saat itu Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Lalu Indonesia juga sebagai penyelenggara KTT ASEAN yang pertama. KTT yang pertama diselenggarakan pada tanggal 23 sampai 24 Februari tahun 1976 yang berlangsung di Bali. Nah, Indonesia sendiri sudah pernah 4 kali menjadi tuan rumah dalam pertemuan-pertemuan besar ASEAN. Nah, bisa teman-teman baca, ada beberapa KTT ASEAN yang diselenggarakan di Indonesia. Selanjutnya, Indonesia pernah menjadi penengah antara konflik 2 negara, yaitu Kamboja dan Vietnam, yang kurang lebih terjadi pada tahun 1976 sampai 1979. Konflik ini memiliki dampak buruk. Salah satunya yaitu para penduduknya yang meninggalkan tanah kelahirannya. Salah satu langkah yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yaitu menyediakan Pulau Galang untuk menampung para pengungsi dari kedua negara. Lalu Indonesia juga pernah menjadi penengah konflik antara Filipina. Nah, alhamdulillah akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk berdamai. Indonesia menjadi pusat kesekretariatan ASEAN, yaitu berpusat di Jakarta dengan sekretaris jenderal pertama yaitu H.R. Darsono yang merupakan warga negara Indonesia. Lalu Indonesia berpartisipasi dalam penyelenggaraan SEA Games. Tentu tidak lama kemarin Indonesia pernah menjadi tuan rumah SEA Games. Yang selanjutnya, Indonesia menjadi pemimpin ASEAN, yaitu tahun 2004. Nah, hal ini terjadi karena Indonesia dianggap mampu menjaga hubungan kerjasama yang baik antara negara-negara lainnya, mengatasi permasalahan hukum di Indonesia, serta mempertegas pelaksanaan tujuan pendirian ASEAN sebagaimana tercatat dalam Perjanjian Bangkok. Indonesia juga merupakan penggagas pembentukan komunitas keamanan. Pembentukan komunitas keamanan ASEAN disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Hasan Wirajuda. Selanjutnya, Indonesia sebagai penggagas masalah HAM. HAM itu adalah hak asasi manusia. Memang menjadi masalah yang dialami beberapa negara. Namun Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang multikultural atau banyak budayanya, yang selalu mengingatkan dan mengajak negara lain untuk tidak menyepelekan hak asasi manusia serta mentaati aturan maupun norma yang berlaku yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan peraturan negara masing-masing. Alhamdulillah, itu saja yang Ustazah sampaikan. Dari Ustazah sampaikan tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya ASEAN adalah organisasi yang dibentuk oleh negara-negara Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand yang memiliki beberapa persamaan. ASEAN terbentuk memiliki tujuan dan kerjasama di antaranya kerjasama di bidang ekonomi, politik dan keamanan, kesehatan, sosial budaya, pendidikan, dan pangan. Peran Indonesia dalam ASEAN antara lain sebagai pendiri ASEAN, penyelenggara KTT ASEAN yang pertama,
penengah konflik bagi negara-negara, pusat kesekretariatan, penyelenggaraan SEA Games, menjadi pemimpin ASEAN, dan sebagainya. Nah, Indonesia sudah berupaya untuk menegakkan keamanan, kenyamanan, serta kesejahteraan bangsa. Untuk itu, kita selaku penerus bangsa sebaiknya melakukan hal-hal yang bermanfaat dan berdampak positif bagi diri sendiri, keluarga, serta lingkungan. Tak lupa untuk bangsa Indonesia. Untuk proyek hari ini, silakan anak-anak menjawab pertanyaan yang ada di lembar proyek. Yang kedua, silakan sebutkan dan jelaskan peran Indonesia dalam organisasi ASEAN. Alhamdulillah, kita di penghujung pertemuan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ilmunya bermanfaat dan semoga Allah senantiasa meridhoi teman-teman. Marilah kita tutup kegiatan pembelajaran dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ustazah tutup. Jika Ustazah ada salah dalam berbicara, mohon dimaafkan. Semoga pintu maaf selalu terbuka. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.